Bapak yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi bersama dengan kami di dalam keluarga besar GSJ Akarismata. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, tidak terasa bahwa minggu ini adalah minggu pertama kita beribadah secara online di tahun yang baru 2021. Tidak terasa 1 tahun sudah berlalu di antara kita. Begitu banyak cerita yang terjadi di tengah-tengah kita. Suka duka, sedih bahagia, senang tawa, tangis, semuanya ada mewarnai seluruh perjalanan kita selama 1 tahun sebelah yang lalu. Dan hari ini ketika kita melangkah di hari yang ketiga di tahun 2021, kita percaya bahwa masih ada begitu banyak panjang hari-hari yang akan kita lalui. Tetapi biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan bahwasanya Allah senantiasa baik di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak dikasih Tuhan, siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mendengarkan pesan dari Gembala berkaitan tentang 1 tahun yang baru ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita capai, dan apa yang harus kita persiapkan. Mari Bapak dikasih Tuhan, kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur karena kasih setiamu selalu baru di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa baik hadir dalam hidup kami. Engkau Allah yang peduli akan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur jika hari ini kami boleh memasuki tahun yang baru. 1 tahun yang menjadi penuh misteri dalam hidup kami Tuhan, karena kami tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok. Tetapi satu hal yang kami ketahui dengan pasti, bahwa Engkau Allah yang Immanuel, Engkau Allah yang beserta dengan kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Untuk itu Tuhan Yesus, hari ini kami yakin dan percaya dengan iman kami bahwa Engkau beserta dengan kami, Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang akan menguatkan kami. Dan biarlah kiranya setiap apapun yang akan kami lakukan, Tuhan, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersyukur dan kami persiapkan hati kami untuk kami beribadah kepada Tuhan, sebab Engkau Allah yang maha tinggi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak dikasih Tuhan, kita percaya bahwa Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur bahwasanya kasih setia Tuhan senantiasa baik dalam setiap kehidupan kita. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan dipuji dan dimuliakan atas segala suku dan bangsa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia, terima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia yang telah diberikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menjalani 1 tahun yang lewat, semua bukan karena kekuatan dan kuat gagah kami, tapi kami tahu bahwa Engkau Allah yang beserta dengan kami. Engkau Allah yang hadir di dalam setiap pergumulan doa dan tangis kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun ketika kami melalui hari demi hari. Dan ketika hari ini Tuhan, kami menyambut 1 tahun yang baru di minggu yang pertama pada tahun yang baru ini. Kami sadar dan kami percaya bahwa semua karena pertolongan Tuhan yang terjadi atas hidup kami, maka kami bisa memasuki tahun yang baru. Kami boleh mengalami 1 tahun yang baru. Dan kami saat ini mengangkat tangan kami. Kami letakkan setiap pengharapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berserah penuh kepada-Mu Allah yang hidup, sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia yang telah Kau berikan di dalam setiap hidup kami. Bapak dikasih Tuhan, kita percayalah bahwa Allah senantiasa baik di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, Dia tetap Allah yang peduli dalam kehidupan kita. Amin. Nah Bapak dikasih Tuhan, sekalipun 1 tahun ini kita belum mengetahui apa yang akan terjadi bersama di depan kita, di dalam hidup kita, di dalam setiap lingkungan kita, semuanya masih menjadi misteri, tetapi kita percaya bahwa bersama Tuhan Yesus kita bisa lakukan perkara besar di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini dan pada saat ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk menjadi bekal memasuki tahun 2021. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sampai saat ini. Semua adalah anugerah Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu sebagai bekal yang akan kami bawa sampai
tahun 2021 ini kami lewati. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita sampai kepada tahun ini, semua itu adalah karena hanya anugerah. Hanya anugerah. Tahun 2020 adalah tahun yang berat. Begitu banyak perubahan. Tetapi anugerahlah yang membuat kita sampai pada hari ini. Beberapa teman kita, saudara kekasih telah dipanggil pulang oleh Bapa di surga untuk menerima upahnya mereka. Puji Tuhan. Dan kalau kita masih hidup sampai saat ini, ada di dunia ini, bukan karena kita lebih hebat, bukan karena kita lebih rohani, bukan karena kita lebih layak untuk hidup lebih panjang. Bukan. Tetapi karena tujuan hidup kita di dalam Tuhan belum tercapai. Karena tugas kita dari Tuhan belum selesai. Dan Allah memberi kita kesempatan untuk mengandalkan Dia di sepanjang tahun ini. Untuk memperbaiki apa yang harus kita perbaiki. Menanggalkan apa yang harus kita tanggalkan. Melepaskan apa yang harus kita lepaskan. Dan mengubah apa yang harus kita rubah. Tuhan memberi kita kesempatan untuk membuat hidup kita lebih bermakna di dalam kuasa-Nya dibandingkan tahun sebelumnya. Saudara-saudara yang kekasih, waktu-waktu ini adalah waktu yang diamati oleh mata Allah sendiri di dalam kasih-Nya untuk menuntun, menjaga anak-anak-Nya secara khusus. Karena hidup ini adalah hidup di masa yang sukar. Buat Tuhan hari-hari ini sangat berharga. Apakah kita semakin mengenal Dia? Apakah kita semakin mengerti dan menghidupi rencana-Nya? Semakin dekat dan berjalan dalam tuntunan firman-Nya. Saudara-saudara yang kekasih, tahun ini adalah tahun yang semakin dekat dengan masa akhir dan kedatangannya. Semakin jelas inilah masa penampian. Orang-orang cemar dan orang kudus akan dipisahkan. Masa di mana semua bendera kepercayaan, bendera gereja diruntuhkan. Hanya ada dua golongan. Mereka yang mengenal Tuhan dan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Banyak orang berpikir begitu kita mengucapkan doa Bapa kami, maka kemudian semua dosa kita selesai dan dilepaskan. Tidak, ternyata tidak. Kita bergumul dengan kelemahan dan dosa kita seumur hidup kita. Juga bukan berapa banyak kita telah melakukan hal-hal baik bagi gereja. Betapa hebatnya pelayanan atau berapa lama kita menjadi Kristen. Tetapi tentang siapa yang mengenal Dia. Yaitu mereka yang hidup melakukan kehendak dan firman-Nya. Kita semakin dekat dengan masa di mana peperangan rohani akan terjadi luar biasa. Dan peperangan ini bergerak dengan begitu halus. Sehingga kita sendiri tidak menyadari penyesatan itu sedang terjadi. Dan perlahan-lahan banyak orang mulai memberontak dan mendurhaka terhadap Tuhan. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambah
banyaknya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ada beberapa terjemahan untuk memperbandingkan kalimat ini. Terjemahan yang satunya berkata, sebab pelanggaran semakin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Terjemahan berikut berkata, sebab makin bertambah dosa, maka kasih orang banyak tawarlah kelak. Terjemahan yang lain mengatakan kejahatan akan menjalar sebegitu hebat, sehingga banyak orang tidak dapat mengasihi lagi. Terjemahan lain mengatakan, dan karena kedurhakaan dilipat gandakan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ada terjemahan yang berkata, karena kejahatan semakin bertambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi tawar. Ada terjemahan yang mengatakan kejahatan semakin merebak, sehingga kasih sayang hampir luput dari hati manusia. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kejahatan, kebingungan, penderitaan, sakit, kesengsaraan, malapetaka memaksa untuk kita fokus kepada diri kita sendiri. Dan kadang situasi berubah, membuat kita mengalami kesulitan-kesulitan. Dan kita harus menjaga diri kita sendiri. Seperti kasus di pandemi ini. Di masa ini kita dipaksa oleh keadaan. Pandemi memisahkan suami dan istri. Istri tidak dapat menolong suami. Suami tidak dapat menghibur istri. Orang tua dan anak, kakak dan adik, sahabat dan teman. Lalu kemudian kita mendengar berita. Salah satu dari rekan atau keluarga atau kekasih kita meninggal dunia. Banyak orang menyesali karena tidak dapat berada di samping orang-orang terkasih di saat-saat terakhir. Para medis yang menjalankan tugas berbulan-bulan tidak pulang ke rumah. Kita tidak bisa lagi berkumpul, berpelukan, mengucapkan ucapan selamat Natal. Tidak bisa lagi berjabat tangan, apalagi berdoa sambil bergandengan tangan. Lalu kita mulai merasa kasih menjadi semakin dingin. Kita tidak bisa bebas seperti dulu. Mengulurkan tangan, memberi kepada para pengemis di pinggir jalan. Sekarang kita lebih was-was, lebih berjaga-jaga. Karena ketika kita mengulurkan tangan untuk memberi bagi mereka, takut, was-was, kita ketularan. Apakah itu wujud dari kasih yang semakin dingin? Saudara yang kekasih, sekarang kita bicara tentang kasih Kristus yang dikaruniakan Allah di dalam hati kita. Roma 5 ayat 5, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah adalah kekuatan besar dari surga yang tidak bisa dibendung oleh apapun dan tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Kasih yang melampaui semua batasan. Mari kita menyadari bahwa kasih Kristus melampaui semua cara-cara logika. Menurut kita kasih ini begini, dia harus melakukan ini, harus melakukan itu, harus begini dan begitu. Itu kasih logika. Menurut perasaan, pasnya buat saya merasa diberkati, saya merasa aduh dia baik, saya merasa dia melakukan untuk saya. Itulah kasih. Perasaan. Kasih Kristus berbeda dengan kasih manusia. Kasih Kristus berbeda dengan kasih manusia. Kita menyangka, kita merasa, kita menilai kalau dia sudah tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, berarti kasihnya semakin dingin kepada kita. Kita tidak punya waktu bersama-sama. Berarti kasih di antara kita semakin dingin.
Kita tidak bisa saling mengungkapkan dengan ekspresif cara-cara kasih kita. Lalu perasaan kita menjadi memudar dan menjadi dingin. Kamu sudah berubah, tidak seperti waktu-waktu yang lalu. Itu artinya kasih menjadi dingin. Itu menurut kita. Dan banyak orang menjadi frustrasi dan kesepian. Pandemi ini telah mengubah budaya kasih sayang. Yang dulu kita biasa lakukan, sekarang tidak bisa lagi. Kita mulai berpikir, merasa, menilai. Si A, si B sudah tidak mengasihi saya lagi. Kita sudah tidak bisa ketemu, kita sudah tidak bisa ngobrol-ngobrol, kita tidak bisa makan bareng lagi. Mari kita melampaui semua cara kasih yang selama ini kita pahami dalam batasan logika dan perasaan. Kasih Kristus berbeda dengan kasih manusia. Kasih Kristus adalah kekuatan rohani. Kasih karunia Allah yang ditaruh di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Dan itu melampaui semua logika, perasaan, semua keadaan. Logika berkata kalau dia musuh dan saya tidak suka dia, jangan lakukan kebaikan. Musuh adalah musuh, logika. Kepada musuh kita tidak perlu lakukan apa-apa, logika. Tetapi kepada orang baik kita harus melakukan banyak kebaikan, logika. Tetapi kasih Allah melampaui semua itu. Di dalam Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak berharap balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab dia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap orang-orang jahat. Lihat. Sebab dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Lihat. Sikap Allah, perilaku di dalam Kristus Yesus terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang jahat. Dia tetap baik. Biasanya prestasi tertinggi kita berkata, oke, saya akan buat baik terhadap musuh, terhadap orang yang tidak saya suka. Supaya dia lihat, saya orang Kristen harus begitu. Ya sudah, oke, saya akan buat baik. Saudara, itu namanya cari upah. Motivasinya hanya diakui, supaya diakui kita orang Kristen harus baik. Bukan, itu motivasi kesombongan. Allah berkata, kasihilah dulu musuhmu. Kasihilah dulu, benahi hatimu, bersihkan semua luka. Angkat semua akar pahit itu dulu, baru setelah itu berbuatlah baik kepada mereka. Bukan hanya berbuat baik kepada musuhmu, tapi kasih Allah di dalam hati kita membasuh hati kita terlebih dahulu. Semua benteng logika dirobek oleh Tuhan. Dan dia membasuh semua kenajisan di dalam hati kita yang tersembunyi. Dan menyanggupkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan saudara-saudara, ketika kita sudah mengasihi dengan hati kita, maka kemudian kita melakukan perbuatan baik. Maka perbuatan baik itu berasal dari kekuatan surgawi yang kemudian akan memberkati musuh kita dengan kasih karunia Allah. Kebaikan kita disertai dengan kuasa yang luar biasa mulia, tulus, agung dari Allah yang maha tinggi. Sekali lagi, kasih Allah melampaui logika dan perasaan kita. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, logikanya
harusnya dan hal yang biasa kita mengharapkan ucapan terima kasih ya. Dan atau orang itu membalas kebaikan kita, itu hal yang biasa. Tetapi Tuhan mengajarkan ketika perbuatan baikmu ditolak dan justru dibenci, Tuhan berkata kasihilah. Melepaskan semua rasa luka, harapan, tuntutan. Dan jangan berpikir untuk berbuat jahat. Jangan ada niat untuk berbuat jahat. Saudara, kita mau dapat upah dari Tuhan atau dari manusia? Misalnya, kalau kita memberi atau kita menerima dari orang, lalu kita mengucapkan, ya terima kasih. Saudara, ketika kita memberi atau kita menerima dan kemudian kita bilang terima kasih, maka kita sudah menerima upahnya dari manusia. Beberapa waktu yang lalu, saya melihat sebuah tayangan di medsos tanpa sengaja. Ada sebuah foto. Terima kasih untuk pemberian dari keluarga ini. Kemudian tidak berapa lama lagi ada foto yang lain lagi. Terima kasih kami sudah terima bingkisannya. Terima kasih untuk keluarga ini. Dan seperti itu. Itu baik saudara-saudara, itu baik. Ucapan terima kasih. Tapi mari kita masuk kepada level yang jauh lebih mulia. Mengejar sesuatu yang namanya kekal, yaitu upah Allah. Kalau kita menerima sesuatu dari orang, katakan terima kasih secara pribadi, itu harus. Tetapi bantulah mereka, supaya mereka juga mendapat upah dari Bapa di surga. Dengan rasanya lebih baik jika kita tidak menunjukkan kepada orang lain foto tentang bingkisan ini, bingkisan itu, pemberian ini dan pemberian itu. Foto di WA, status, Facebook, di IG atau di TikTok dan lain-lainnya di medsos. Kalau kita hanya mengucapkan seperti itu, ya kita hanya memberi dia upah dari manusia. Tapi mari kita bersama-sama belajar. Membawa diri kita dan membawa orang lain untuk menerima upah dari Bapa. Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui oleh tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Itu prinsip kerajaan Allah. Memasuki tahun 2021 ini, mari kita menjaga hati kita untuk tidak menuntut orang lain mengasihi kita. Tetapi membangun hati kita dalam kasih Allah dan kebenaran. Maka yang keluar dari hati kita adalah kebenaran. Yang keluar dari hati kita adalah kasih. Yang keluar dari hati kita adalah kebenaran. Yang keluar dari hati kita adalah kasih. Dan kita tidak pernah akan kekurangan kasih. Kita tidak butuh orang lain. Kita harus dikasihi orang. Kita harus dicintai orang. Saya harus disayang orang. Kita tidak mencari pemenuhan itu. Karena dalam diri kita mengalir kasih. Mengalir dan mengalir. Kita tidak pernah kekurangan. Dan kita tidak merasa kekurangan. Mengapa? Karena iman kita bukan didasarkan kepada perasaan. Iman kita didasarkan kepada firman Tuhan yang berkata, engkau berharga di mataku dan aku mengasihi engkau. 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu. Yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya dan inilah perintah itu. Yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Sebagaimana kamu telah dengar dari mulanya. Mari. Hormatilah siapapun. Hormatilah orang tuamu.
Hormatilah para pembimbing-pembimbing rohani. Hormatilah mereka yang ada di atas kita. Hormatilah rekan, teman, sahabat. Hormatilah bahkan mereka yang membenci kita. Hormati orang-orang yang kita anggap kecil. Orang-orang sederhana. Hormati mereka tanpa membedakan. Karena yang menciptakan mereka adalah tangan Allah sendiri. Dan Allah menyebut dirinya sebagai Bapanya. Dan kita adalah anak-anaknya. Hati yang dipenuhi oleh kasih Allah. Itu seperti aliran yang mengalir, seperti sungai, mengalir. Dalam setiap alirannya maka setiap pohon-pohon yang di pinggir sungai akan mulai hidup, ada kehidupan. Setiap orang yang merasakan kasih Allah melalui kehidupan kita akan juga menikmati kehidupan. Orang yang bicara dengan kita akan mendapat kehidupan dan menemukan Tuhan. Orang-orang yang berdiskusi dengan kita akan menemukan kehidupan dan jalan keluar. Orang-orang yang bergaul dengan kita akan mendapatkan kehidupan. Dan cara-cara bergaul kita membawa mereka menemukan Tuhan. Kasih akan menjadi semakin dingin. Kasih kebanyakan orang. Jangan kecewa. Jangan terluka. Pandemi ini salah satu situasi. Menggenapi apa yang firman Allah katakan. Orang yang tinggal di dalam kasih Allah mungkin tidak nampak melakukan apa-apa. Mungkin dipaksa tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi dalam diam. Di kamarnya. Dia mendoakan A. Menyebut nama B. Mendoakan C, menangis untuk D. Dan itu adalah kasih. Dan kasih itu bergerak tanpa terlihat. Menghubungkan kita dengan A, menghubungkan kita dengan B, menghubungkan kita dengan C, menghubungkan kita dengan D. Karena kasih itu berasal dari surgawi. Kita tahu artinya tentang ikatan batin. Demikian juga di dalam Tuhan kita terikat secara rohani. Kasih Kristus tidak perlu membuktikan diri. Karena kasih Kristus bukan harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Itu adalah kekuatan surgawi dari Tuhan. Kasih manusia akan semakin dingin. Tapi kasih Kristus dalam kita semakin kuat. Kalau Roh Kudus menyuruh kita melakukan A dan B. Untuk kita melakukan sesuatu buat orang lain. Itu adalah ketaatan kita kepada pekerjaan Roh Kudus. Lakukanlah. Tetapi kita tidak perlu menilai. Dia mengasihi saya. Dia kurang mengasihi saya dan dia tidak mengasihi saya. Kita selalu melihat apa yang orang lakukan. Dia melakukan ini berarti saya harus begini. Dia tidak melakukan begitu berarti saya juga harus sama dengan apa yang dia lakukan. Lupa bahwa yang harus kita lihat bukan perbuatan orang lain, tetapi hati kita sendiri di hadapan Tuhan. Ada cermin besar di hadapan hati kita, yaitu firman Allah. Jelas. Kekudusannya terpancar dari firman. Kita tahu kok ketika kita ada yang salah. Kita tahu ketika pikiran kita jahat. Kita merasa ketika ada niat-niat yang salah. Kita tahu.
pertimbangan-pertimbangan dari hati nurani kita, kita tahu. Karena itu ditaruh oleh Tuhan dalam hati kita. Pilihlah untuk melakukan apa yang benar. Tinggallah di dalam kasih Kristus, bukan dengan cara-cara manusia. Berhenti berpikir, mau begini, mau begitu dengan cara saya. Itu yang pas dengan perasaan saya. Saudara, mari kita belajar menjadi anak-anaknya. Berhenti dari semua cara yang salah dan lakukanlah yang benar. Firman Allah tidak pernah gagal. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Akan menyatakan diriku kepadanya. Kepada orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan menyatakan dirinya. Orang bisa lihat perbedaannya. Orang bisa lihat perbedaannya dengan orang Kristen yang lain. Apa yang dia doakan, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Cara hidupnya berbeda, mulia. Allah menyatakan diri melalui hidupnya. Dan janji Allah, aku akan mengadakan perbedaan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, jika kita masuk di masa di mana kasih menjadi semakin dingin. Kadang kita dipaksa oleh keadaan untuk berpisah. Tidak bisa melakukan ini dan itu sesuai dengan cara-cara kisah kasih kita yang dulu. Karena penderitaan. Orang bisa memikirkan dirinya sendiri ketika dia sakit. Ketika dia mengalami kesulitan, dia harus memikirkan dirinya dan keluarga dan tidak sempat memikirkan orang lain. Orang harus menyelamatkan dirinya sendiri dan bertahan untuk dirinya sendiri. Kita masuk di masa kasih menjadi semakin dingin. Karena masalah-masalah kemiskinan, kelaparan, bencana alam, wabah, penyakit seperti pandemi. Semakin banyaknya dosa dan kejahatan. Dan karena penyesatan di dalam ajaran Kristen yang menjadi batu sandungan. Kita masuk di masa di mana kasih menjadi dingin. Karena pemahaman kasih yang keliru. Kasih yang menurut kita. Kasih yang menurut hati kita. Dan bukan menurut kebenaran Allah. Kita masuk di masa di mana kasih menjadi dingin karena memang itu sudah ditetapkan di dalam firman Tuhan. Di dalam akhir zaman, jangan heran, jangan komplain, jangan marah. Tuhan bilang bertahanlah, mereka yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Taruh di dalam hati kita kasih Kristus dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ingat, mari kita menyingkirkan semua pemahaman kasih menurut logika dan menurut keinginan hati kita. Dan mari kita belajar tentang kasih-Nya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi dia bersuka cita karena keadilan dan karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu. Dia tidak membongkar-bongkar kesalahan orang. Membicarakan tentang orang. Membicarakan kelemahan orang. Gosip, fitnah, sini dan sana. Tidak. Dia menutupi segala sesuatu. Dia percaya
segala sesuatu karena dia tahu. Kenapa dia percaya segala sesuatu? Karena dia percaya pengendali segala sesuatunya adalah Kristus. Dia mengharapkan segala sesuatu. Sabar, menanggung segala sesuatu. Kita memelihara kasih demikian ya. Dan mari menjaga supaya jangan ada kejahatan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Bahkan orang-orang yang kita anggap sebagai musuh sekalipun. Jangan memikirkan tentang kejahatan. Kejahatan itu tidak pernah diam, tidak pernah mati. Dia bertumbuh dan keluar. Dan pertama dia nampak lewat apa? Perkataan. Mungkin kita tidak bisa lewat kata-kata, kita bisa lewat medsos, WA, status, Facebook, Instagram, TikTok, contohnya. Seperti itu. Jauhkan medsosmu dari gosip, fitnah, kata-kata kasar, kata-kata negatif, membicarakan kejelekan orang, prasangka, mengungkit kesalahan orang, menyindir. Oh, jauhkan, jauhkan. Karena setelah perkataan maka perilaku kita akan muncul dan terlihat kejahatan itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, berilah kasih tanpa menuntut balas. Satu cara agar kita tidak terluka adalah tulus. Ketulusan melindungi kita sehingga kita tidak mudah terluka. Ketika kita memberi dengan tulus, mau dibakar, mau dikasih orang, mau diinjek-injek, mau dilempar, kita nggak pusing. Karena kita memberi dengan tulus. Sehingga kita tidak terluka. Berilah hidupmu dengan tulus untuk yang lain. Tidak usah terganggu. Ketika kasih orang semakin dingin kepada kita, tidak usah terganggu. Karena memang itu harus terjadi sesuai apa yang firman Allah katakan. Hidup kita ditentukan bukan oleh kasih orang lain terhadap kita, tetapi oleh perkataan Tuhan. Orang yang bertahan, memelihara iman dan kasih akan mendapat upahnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Mata kami semakin terbuka Tuhan untuk melihat bahwa ternyata kami mulai masuk di masa di mana kasih kebanyakan orang menjadi semakin dingin. Dan tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi semakin dingin. Semakin dingin kasih kebanyakan orang. Tolong Tuhan untuk kami tidak fokus kepada hal itu. Tidak fokus untuk menilai kasih orang terhadap kami. Tidak menilai perbuatan-perbuatan orang terhadap kami. Tolong kami Bapa untuk tetap menjaga hati kami di hadapan-Mu. Memelihara kasih Allah di dalam hidup kami. Kami menuruti firman-Mu. Terima kasih karena Engkau adalah teladan kasih itu. Terima kasih. Kami telah mendukakan Engkau, memberontak, mendurhaka. Kami telah mengkhianati Engkau sedemikian rupa dan Engkau tidak pernah menghitungnya. Engkau tidak pernah mengharap apa-apa untuk kami lakukan sesuatu bagimu. Engkau adalah teladan kasih. Kami bersyukur karena yang Engkau inginkan adalah kehidupan-Mu di dalam kami. Itu saja. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, bangkitkanlah kekuatan di dalam kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari kasih Kristus. Dan bertahan. Sekalipun keadaan di sekitar kami kasih menjadi dingin, kami tidak akan terganggu, kami tidak akan terluka, kami tidak menjadi semakin pahit, tetapi kami semakin memberi, semakin mengalirkan kasih-Mu, sehingga orang-orang di sekitar kami imannya dibangkitkan, dihidupkan, dan berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tolong kami memasuki tahun 2021
dengan memegang teguh kasih Kristus dan kebenarannya di dalam hati kami. Dan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara-saudara. Kami mengucapkan selamat tahun baru. Selamat memasuki tahun 2021. Kita membawa seluruh iman dan harapan kita kepada Tuhan yang Immanuel. Selamat memasuki tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Fana, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan memakan roti ini dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita akan meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mengangkat kedua belah tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk segala berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara dihargai, dihormati. Saudara diterima, saudara diampuni, saudara dikasih, saudara disayangi oleh karena anugerah dan kasih serta kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Berikanlah segala pengucapan syukurmu kepada Dia yang mengasihi saudara, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang baik, kasih-Mu, kesetiaan-Mu. Tuhan, kami tidak bisa membalas akan semua kebaikan-Mu selain mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu segala kemuliaan, bagi-Mu segala hormat dan kemuliaan, pujian dan penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikanlah pujian yang terbaik untuk Tuhan. Sembah, sembah Dia. Haleluya. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Bagi-Mu segala pujian. Haleluya, haleluya. 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 Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat karena salib-Mu. Amin. Haleluya. Hidup karena salib-Mu ku menang. Engkau berikan kemenangan kepada kami Tuhan. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Bapa kami dalam surga, di akhir ibadah online ini Tuhan kami bersyukur. Kami telah memuji dan menyembah Engkau. Kami telah menerima pesan firman Tuhan. Dan kami telah melakukan sakramen perjamuan kudus bersama dengan Tuhan, dengan seluruh sidang jemaat-Mu, dengan keluarga kami yang di rumah, dan di seluruh muka bumi. Mereka adalah anak-anak Tuhan, umat Tuhan, yang Tuhan sangat kasihi. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau gembala yang sempurna, yang memelihara jiwa kami, yang menopang kami, yang menyegarkan jiwa kami. Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Mari Tuhan, inilah hidup kami. Kami persembahkan kepada Tuhan tubuh, jiwa, dan roh kami. Berkati kami Tuhan, berkati hidup kami, berkati keluarga kami. Kami percaya mujizat Tuhan masih berlangsung setiap hari untuk kami Tuhan. Diberkatilah kami dalam segala hal, dalam segala perkara. Kalau dunia, kalau keadaan mungkin membatasi gerak kami, membatasi keadaan kami, tetapi Allah kami tidak pernah terbatas di dalam nama Tuhan Yesus. Allah sangat berkuasa, Tuhan sangat berkuasa dari dulu, sekarang, untuk selama-lamanya. Dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah, tetapi Yesus Kristus, Tuhan kami, tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Diberkatilah kami, sidang jemaat-Mu, dalam segala hal, dalam segala perkara. Setiap pergumulan, setiap tantangan hidup, Tuhan akan mengambil bagian. Engkau akan menganggungnya, Engkau akan memberkati dan memberikan jalan keluar. Engkau akan memberkati kami semua Tuhan. Jaga kami, lingkupi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dijauhkan kami dari bahaya celaka maut dan pencobaan. Dijauhkan kami dari wabah-wabah menular. Dijauhkan dari kelemahan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Kami dilingkupi oleh kasih dan kebaikan Tuhan. Dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan. Arahkanlah keyakinan pengharapan saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya saat ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga. Serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Serta pimpinan, tuntunan, kekuatan, penghiruannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara. Dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri kebaktian kami. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan.
Tuhan memberkati saudara sekalian.